Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada wal ulama wal awliya was salihin wal musannifin wal muallifin wa jududina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Thumma nakhussu khususan ila musannifi kitabi Safinatin Najah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah wa muallifi kitabi Kashifatis Sajah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan pembacaan kitab Kashifatus Sajah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyamurahuma aidan bi syara'i'id dinil zahirati, dan wajib pula orang tua memerintahkan mereka anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan aidan juga bi syara'i'id dinil zahirati, dengan ketentuan syariat-syariat agama yang bersifat lahiriah. Nahwat saumi, seperti puasa, idza ataqa, apabila mereka mampu untuk berpuasa. Jadi orang tua wajib pula memerintahkan anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menginjak usia mumayyiz, yakni kurang lebih usia 7 tahun, diperintahkan melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat agama yang bersifat lahiriah, seperti berpuasa apabila mereka kita anggap dan kita nilai mampu untuk melakukannya. Wala budda min sighatil amri, wala budda ma'a sighatil amri min at-tahdidi, dan tidak boleh tidak, artinya harus, ma'a sighatil amri disertai dengan sighat amar, bentuk kata kerja perintah. Minat tahdidi berupa ancaman, ka'ayyaqula lahuma, seperti orang tua mengatakan kepada mereka, kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, salliya,
wa illa darabatukuma. Salliya, salatlah kalian, wa illa, dan jika kalian tidak salat, darabatukuma, maka pasti aku memukul kalian. Jadi di antara bentuk-bentuk kalimat yang harus diucapkan orang tua yang disertai dengan nada ancaman, yaitu seperti ungkapan kalimat salliya wa illa darabatukuma, salatlah kalian. Artinya orang tua memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan salat yang sudah berusia mumayyiz, kurang lebih 7 tahun. Maka orang tua harus memerintahkan anak-anaknya melaksanakan salat. Salliya, salatlah kalian, wa illa darabatukuma, dan jika kalian tidak melakukannya, dan jika kalian tidak salat, maka pasti aku memukul kalian. Jadi ucapan orang tua yang disertai dengan ancaman, biar anak-anak kita takut kalau tidak melakukan sholat. Ya, diawali dengan rasa takut, karena takut ancaman orang tua untuk melaksanakan sholat, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan mendarah daging dalam dirinya, akan menjadi jiwa dalam kehidupannya. Kalau sudah menjadi jiwa dalam kehidupannya, maka tidak ada beban, tidak ada kesulitan di dalam melaksanakan atau mengerjakan sholat. Wa ayyu'allimahuma, dan juga diwajibkan bagi kedua orang tua, ya baik ibu maupun bapak, agar mengajarkan mereka, anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wulida bi Makkah, dilahirkan di Makkah. Jadi orang tua wajib menginformasikan kepada anak-anaknya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah. Jadi anak itu wajib tahu, dan orang tua wajib memberitahu. Jangan sampai anak kita tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu lahir di kota Makkah. Jangan sampai tidak tahu. Kalau anak-anak kita tidak tahu bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah, karena itu disebabkan orang tua tidak mengajarkannya, maka orang tuanya berdosa. Wajib mengetahui bahwa Nabi itu lahir di Makkah. Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, itu lahir di kota Makkah. Wajib orang tua memberitahukan kepada anak-anaknya, menginformasikan kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf itu lahir di kota Makkah. Jangan sampai kita menganggap atau kita beranggapan atau mempunyai penilaian bahwa Nabi yang dimaksud bukan Nabi yang lahir di Makkah itu. Kalau sampai kita mengatakan hal seperti itu, berarti kita telah melecehkan simbol-simbol agama yang dimuliakan oleh Allah. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita menjadi murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kadangkala kita mendengar celotehan orang yang mengatakan, kamu kira Muhammad bin Abdullah itu Nabi Muhammad? Bukan, Nabi Muhammad bukan itu. Nah, itu celotehan seperti ini melecehkan syariat, melecehkan atau meremehkan simbol-simbol agama yang diagungkan oleh Allah.
maka orang yang melakukan menjadi murtad. Murtad keluar dari Islam. Jangan sampai kita beranggapan seperti itu. Jangan sampai kita memiliki penilaian seperti itu. Karena sering saya dengar celotehan orang yang mengatakan yang dimaksud dengan Muhammad itu bukan Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah. Itu celotehan yang ngawur. Celotehan yang ngawur. Kalau namanya sudah nyeloteh ya ngawur. Ucapan yang ngawur seperti itu mengakibatkan orang menjadi murtad. Kalau sudah murtad, keluar dari Islam, maka ia harus segera diperintahkan untuk bertaubat kembali ke Islam dengan mengulangi ucapan syahadat. Kalau dia tidak mau, kita kasih tempo 3 hari. Seorang imam, pemimpin dari sebuah negara Islam itu memberikan tempo 3 hari seseorang yang murtad itu untuk kembali ke Islam. Kalau dia tidak mau kembali setelah jatuh temponya, maka sang imam berhak membunuhnya dengan cara dipenggal lehernya. Tidak boleh dibunuh dengan cara lain, misalnya dengan ditembak misalnya, atau dengan dibakar misalnya. Tidak boleh. Harus hukumannya, hukum bunuhnya itu adalah dengan memenggal lehernya, memenggal batang lehernya dengan pedang. Nah, itu hukuman bagi orang yang melakukan riddah, kemurtadan, keluar dari Islam, melecehkan simbol-simbol agama, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalnya zina itu halal, maka orang itu murtad. Atau mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, seperti mengharamkan nikah itu haram. Maka orang yang mengatakan hal seperti itu, dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan sekedar ngomong tanpa dasar, ngomong yang didorong oleh hawa nafsu. Wa ursila fiha, dan orang tua juga wajib memberitahukan kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus sebagai rasul di sana, artinya di Mekah. Wa mata fil madinati, dan juga wajib orang tua memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia atau wafat di kota Madinah. Wadufina fiha, dan dikebumikan di sana, dan beliau dikebumikan di Madinah. Harus orang tua memberitahukan anak-anaknya tentang ini, supaya mereka kenal dengan Nabi kita, agar mereka kenal dengan Nabi Muhammad. Wa yajibu aidan, dan wajib pula, wajib bagi orang tua ayyadribahuma ala tarki dzalika, untuk memukul mereka ala tarki dzalika, karena mereka meninggalkan hal-hal itu. Artinya mereka diberitahu tapi mereka tidak mau tahu. Orang tuanya memberitahukan bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, diutus sebagai rasul di kota Mekah, wafat di kota Madinah, dan sekaligus dikebumikan di kota Madinah. Mereka tidak mau tahu. Maka orang tua wajib memukulnya. Wajib memukulnya. Jadi orang tua wajib memukul kedua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia tidak mau tahu tentang itu.
darban ghaira mubarihin, dengan pukulan yang tidak sampai melukai, dengan pukulan yang tidak sampai membuat anaknya cacat. Fi athna'il aisyarati, pada usia pertengahan 10 tahun. Ketika usianya sudah di pertengahan usia 10 tahun, maka orang tua wajib hukumnya memberitahukan kepada anak-anaknya tentang bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, diutus di kota Mekah, kemudian beliau wafat di kota Madinah dan sekaligus dikebumikan di kota Madinah. Maka apabila mereka tidak mau tahu, ya artinya mereka mengelak diberitahu tentang itu, maka orang tuanya wajib memukulnya dengan pukulan yang tidak sampai melukai ketika mereka telah berusia di pertengahan usia 10 tahun. Ba'da kamali tis'i, setelah sempurna berusia 9 tahun. Lihtimalil bulughi fihi, karena dimungkinkan balik pada usia tersebut. Karena dimungkinkan dia sudah menginjak usia balik, sudah dewasa, sudah dibebani hukum-hukum syarak atas mereka ketika mereka menginjak usia di pertengahan usia 10 tahun. Walil muallimi aidan al-amru la darbu illa bi idznil wali, dan juga diwajibkan bagi muallim, bagi pendidik, bagi pengajar, bagi guru, aidan juga al-amru, memerintahkan anak didiknya, seperti memerintahkan anak didiknya sholat, memerintahkan anak didiknya menginformasikan, mengajarkan anak didiknya tentang bahwa Nabi dilahirkan di Mekah, diutus di kota Mekah, beliau wafat di kota Madinah dan dikebumikan di kota Madinah. Guru wajib juga memberitahukan kepada anak didiknya tentang hal itu. La darbu bukan memukul, artinya tidak boleh memukul, illa biiznil waliyi, kecuali dengan izin wali. Kalau ada izin dari wali murid, ketika anak-anak didik tidak patuh dengan gurunya, tidak mengikuti ajaran gurunya, asalkan ada izin dari wali, maka guru atau muallim atau pendidik boleh memukul anak didiknya. Ya tentu saja dengan pukulan yang tidak sampai mencederai atau sampai melukai. Wa mithluhu zawju fi zaujatihi, dan seperti itu juga, seperti muallim, seperti guru, seperti pendidik, yaitu seorang suami terhadap istrinya. Falahul amru la darbu illa bi iznil wali, maka boleh bagi suami memerintahkan istrinya, la darbu, tidak memukulnya, illa biiznil waliyi, kecuali dengan izin wali. Misalnya ada izin dari mertua bilang kalau anak saya nakal, dablek, tidak patuh, tidak taat, boleh dipukul, maka suami boleh memukul istrinya ketika diperintahkan sholat tidak melaksanakan sholat. Wasiwaku kasolati, dan adapun siwak kasolati fil amri wad darbi, seperti sholat dalam hal memerintah dan memukul. Jadi statusnya siwak, bersiwak, memerintahkan anak-anak melakukan siwak itu sama dengan memerintahkan anak-anak melaksanakan sholat, karena siwak itu ada keterkaitannya dengan sholat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umat-umatku untuk melaksanakan siwak setiap sholat. Jadi ada keterkaitan siwak dengan
sholat. Maka dalam hal bersiwak, memerintahkan dan memukulnya itu sama dengan sholat. Sama dengan sholat. Wajib bagi orang tua memerintahkan anak-anaknya yang sudah mumayyiz untuk bersiwak, untuk melakukan siwak. Dan apabila mereka tidak mau bersiwak setelah diperintahkan, maka orang tua boleh memukulnya. Jadi sama status hukumnya dalam hal perintah dan memukul itu dengan sholat siwak itu sama. Wa hikmatu dzalika, maka adapun hikmah hal-hal itu, diperintahkan hal-hal tersebut adalah at-tamrinu 'alal ibadati, adalah sebagai latihan untuk melaksanakan ibadah. Artinya orang tua sejak dini sudah melatih anak-anaknya untuk membiasakan melaksanakan ibadah. Jadi pembiasaan untuk melaksanakan ibadah, termasuk diantaranya ibadah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Maka sejak dini orang tua harus memerintahkan atau membiasakan anak-anaknya melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya dengan maksud liya'tadaha fala yatrukuha insyaallah ta'ala, agar dia membiasakan diri dalam beribadah, agar dia terbiasa dengan ibadah. Fala yatrukuha, maka dia tidak akan meninggalkan ibadah-ibadah tersebut insyaallah ta'ala. Jadi dengan membiasakan sejak dini kepada anak-anak kita dengan jalan memerintahkan, kemudian dengan jalan mengancam apabila dia tidak melakukan sholat misalnya, maka itu tujuannya adalah biar anak-anak kita itu terbiasa dengan ibadah. Terbiasa dengan ibadah. Maka dengan kebiasaan tersebut, maka insya Allah dia tidak akan meninggalkan ibadah. Artinya tidak gampang dia tuh meremehkan sholat, meninggalkan ibadah sholat misalnya, karena sudah sejak dini dibiasakan dengan jalan diperintahkan. Kalau tidak melaksanakan sholat dengan jalan diperintahkan, kemudian diancam atau dengan dipukul misalnya, sehingga anak-anak menjadi terbiasa di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan atasnya. Jadi itu hikmahnya. Hikmah diperintahkan orang tua memerintahkan anaknya melaksanakan sholat sejak dini, itu adalah agar anak-anak kita kelak sesudah dewasa, sesudah balik, dia terbiasa, sudah ringan dan terbiasa melaksanakan sholat, karena sudah dibiasakan sejak dini. Jadi insya Allah dia akan ringan melaksanakannya, dia akan gampang, mudah melaksanakannya, dan insya Allah dia tidak akan sampai berani untuk meninggalkannya, karena sudah menjadi kebiasaan. Misalnya dibiasakan bangun pagi, misalnya bangun dini hari, memang awal-awalnya berat, lama-lama menjadi ringan, menjadi kebiasaan. Maka ketika dia tidak bangun, dia merasa salah, dia merasa bersalah. Ketika dia tidak bangun untuk melaksanakan tahajud misalnya, maka dia akan merasa bersalah. Nah, karena pembiasaan ini yang menyebabkan mereka merasa dirinya bersalah ketika tidak bangun dini hari untuk melaksanakan sholat tahajud misalnya.
Jadi pembiasaan-pembiasaan sejak dini ini memang diharuskan di dalam agama kita agar kelak dewasa anak-anak kita sudah terbiasa dan insya Allah tidak akan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annahu yajibu 'alal aba'i wal ummahati, sesungguhnya wajib atas bapak-bapak, ayah-ayah, wal ummahat dan ibu-ibu, ala sabili fardil kifayati, atas jalan fardu kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah atas bapak-bapak dan ibu-ibu atau atas kedua orang tua, yang mana kalau bapaknya sudah memerintahkan maka gugur kewajiban ibunya, atau sebaliknya apabila sang ibu sudah memerintahkan anaknya maka gugur kewajiban buat sang ayah. Ya, ini yang disebut dengan fardu kifayah, kewajiban yang bersifat kolektif, artinya kewajiban yang bisa diwakilkan oleh sebagian orang. Tapi kalau fardu ain, kewajiban yang bersifat individual, tidak bisa diwakilkan. Harus pribadi tersebut yang harus melakukan secara pribadi. Tidak bisa dilakukan. Harus secara individual orang itu melakukannya. Kalau fardu kifayah artinya fardu yang bersifat kolektif, kewajiban yang bersifat kolektif. Artinya ketika ayah sudah memerintahkan anak-anaknya melaksanakan sholat, maka gugur kewajiban bagi ibunya. Atau ibunya sudah melaksanakan atau memerintahkan anaknya melaksanakan sholat, maka gugur kewajiban bagi sang ayah. Yaitu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Ketika sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka menggugurkan kewajiban bagi sebagian yang lain. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu atau kedua orang tua itu diwajibkan secara fardu kifayah. Apa yang diwajibkan secara fardu kifayah di sini? Ta'limu auladihim, mengajarkan anak-anak mereka. Ta'limu auladihim, mengajarkan anak-anak mereka. Apa yang diajarkan? At-taharata, tentang hukum taharah, tentang taharah, tentang bersuci, baik bersuci dari najis maupun bersuci dari hadas. Baik bersuci dari najis maupun bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Wajib hukumnya orang tua mengajarkan anak-anaknya tentang toharoh, tentang bersuci. Kalau misalnya orang tuanya tidak mampu karena tidak punya ilmunya, maka orang tua wajib mencarikan guru atau mengirim anaknya ke seorang guru, atau mungkin dipondokkan di pondok pesantren agar mengetahui tentang hukum-hukum toharoh. Kalau orang tuanya mampu, misalnya sang ibu atau sang ayah yang mampu mengajarkan anak-anaknya untuk mengetahui hukum-hukum taharah dan lain sebagainya, maka orang tuanya yang wajib mengajarkannya. Tetapi kalau orang tuanya tidak mampu, maka harus anaknya dikirim ke seorang ulama, seorang guru untuk mempelajari tentang itu. Kalau misalnya orang tuanya sudah tidak mampu dan tidak mau mengirimkan anak-anaknya untuk belajar ke seorang ulama, maka orang tuanya berdosa. Wassalati, dan sholat. Jadi wajib mengajarkan tentang toharoh dan sholat. Wassalata, dan sholat. Jadi
orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya tentang sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, misalnya seperti wudhu dan lain sebagainya. Wajib. Jadi orang tua bukan hanya sekedar memerintahkan anaknya sholat, tetapi mengajarkan tentang sholat. Sholat itu bagaimana? Sholat itu ada rukun, ada syaratnya. Itu wajib orang tua mengajarkan anak-anaknya. Wajib secara fardu kifayah. Artinya salah satu bisa mewakili ibunya kalau mampu, kalau tidak mampu ayahnya. Kalau kedua-duanya nggak mampu, maka